Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qurrabatihi wa ilal ahlil baiti ajmain amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam perkuliahan kita, masih dalam mata kuliah magang 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menyusun strategi pembelajaran. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang buat tes acuan patokan. Pada tahapan kali ini, yaitu menyusun strategi pembelajaran, merupakan kelanjutan daripada aktivitas dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan menjadi bagian daripada kompetensi pedagogik dari mahasiswa ataupun kompetensi profesional dalam menjalankan tugas sebab keguruan. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulas secara singkat tentang bagaimana menyusun strategi pembelajaran setelah kita menyusun tes acuan patokan sebagaimana kita sampaikan pada materi sebelumnya. Kali ini diharapkan mahasiswa mampu menyusun strategi pembelajaran yang akan dituangkan dalam bentuk RPP sehingga dalam proses pelaksanaan pembelajaran ini lebih terarah. Yang pertama, kita langsung saja secara praktis. Kita tidak akan menjelaskan secara teoritis terlebih dahulu. Kemudian pada kesempatan kali ini lebih kepada hal-hal yang bersifat strategis atau bersifat praktis daripada penyusunan komponen strategi pembelajaran. Komponen strategi pembelajaran ini terdiri dari yang pertama harus ada namanya urutan kegiatan. Strategi pembelajaran sebagaimana disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah merupakan cara guru dalam menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Maka komponen pertama yang harus kita susun adalah bagaimana menentukan urutan kegiatan. Urutan kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu kita rencanakan secara sistematis dan juga terukur. Kemudian komponen yang kedua adalah adanya metode. Di dalam strategi itu, komponen terkecilnya juga ada metode. Metode ini merupakan cara yang dilakukan oleh guru untuk melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan daripada tujuan pembelajaran yang telah disusun. Kemudian, untuk mencapai daripada tujuan ataupun indikator pembelajaran itu menggunakan metode-metode tertentu. Nah, metode ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tidak mungkin kita menggunakan metode yang tujuan pembelajarannya apa sehingga metodenya juga berbeda. Maka karakteristik daripada tujuan pembelajaran itu harus sesuai. Kemudian bagaimana menentukan langkah-langkah ataupun metode pembelajaran yang kemudian dapat mengakomodir daripada kebutuhan tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada yang namanya media. Media pembelajaran ini penting. Media pembelajaran adalah sebagai wadah ataupun perantara daripada pesan yang ingin kita sampaikan melalui metode tadi. Maka metode ini akan berjalan lebih efektif ketika ditunjang oleh media pembelajaran yang sesuai, sehingga dalam secara sederhana adalah metode media ini merupakan suatu kesatuan daripada metode. Jadi metode yang sudah dirancang kemudian ditunjang oleh metode media yang memadai sehingga strategi itu dapat berjalan dengan baik dan juga bahan ataupun materi ajar yang ingin kita sampaikan melalui metode tertentu dapat tersampaikan juga dengan baik melalui metode atau media-media ini. Yang selanjutnya adalah alokasi waktu. Alokasi waktu ini sebagai acuan bagi kita. Setiap komponen-komponen aktivitas itu dapat terukur melalui alokasi-alokasi waktu yang diberi, yang kita atur. Karena apa? Dalam sistem kurikulum kita tentu memiliki alokasi waktu, maksudnya memiliki alokasi waktu yang
kemudian menjadi acuan bagi kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi pembelajaran itu nanti kalau tidak kita setting alokasi waktunya, bisa jadi kita itu melaksanakan pembelajaran itu terlalu lama atau bisa jadi terlalu cepat, sehingga pengaturan waktu ini yang dibutuhkan dalam setiap komponen pembelajaran itu perlu diberikan rambu-rambu, atau secara sederhana adalah dalam berupa aturan ataupun alokasi waktu, sehingga ketika melaksanakan pembelajaran ini semua materi yang ingin disampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan. Jangan sampai ketika waktu habis tetapi masih banyak komponen pembelajaran yang belum kita sampaikan. Sehingga kan ini akan merugikan ataupun kurang baik bagi proses pembelajaran bagi siswa. Masuk kepada subkomponen strategi. Apa itu dalam subkomponen strategi pembelajaran? Nah, tadi itu kan komponen strategi pembelajaran secara umum, artinya tahapan-tahapan proses strategi apa yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka perlu dipahami dalam subkomponen strategi pembelajaran itu juga terdapat aturan ataupun dapat metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah yang namanya pendahuluan. Apa itu pendahuluan? Pendahuluan itu berisi deskripsi singkat daripada kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Ketika siswa ingin mengikuti pelajaran dalam mata pelajaran tertentu, terutama pada materi tertentu, harus dapat memahami, harus dapat diberikan informasi tentang apa yang akan dipelajarinya. Maka kemudian deskripsi singkat ini nanti kita akan ulas di slide selanjutnya. Gambaran tentang materi atau apa yang akan kita sampaikan tentang materi ini. Jangan sampai ketika siswa masuk ke kelas, mengikuti pelajaran, tidak tahu sama sekali apa yang ingin dibahas. Paling tidak, meskipun tidak secara utuh, ini menjadi modal awal apa kemudian jenis pengetahuan yang akan dipelajari. Ini penting untuk menyampaikan deskripsi singkat tentang materi ajar yang ingin kita berikan. Kemudian relevansi isi. Relevansi isi ini adalah relevansinya atau manfaatnya terhadap kehidupan sehari-hari, bagi kehidupan siswa di masyarakat, bagi kehidupan siswa di keluarga, maupun bagi kehidupan siswa di sekolah. Maka relevansi isi ini dengan kehidupan nyata siswa itu juga harus disampaikan. Apa kemudian relevansinya terhadap kehidupannya atau manfaatnya atau tujuan daripada materi pembelajaran ini disampaikan, maka harus secara jelas. Sehingga ketika siswa mempelajari ini memiliki gambaran apa yang akan diterapkan ataupun manfaat dari apa yang dipelajari ini dalam kehidupannya, ini penting sekali. Sehingga menumbuhkan semangat dia untuk belajar. Kemudian isinya adalah penjelasan tujuan pembelajaran. Di dalam komponen pendahuluan ini, kita harus memberikan tujuan pembelajaran harus dijelaskan kepada siswa sehingga siswa memiliki bayangan arah yang jelas tujuan pembelajaran ataupun tujuan daripada pembelajaran yang dilaksanakan kali ini. Sehingga siswa juga memiliki paradigma atau pemikiran ketika mengikuti pelajaran ini, dia memiliki tujuan-tujuan yang akan dia capai ketika selama mengikuti proses pembelajaran. Maka tujuan pembelajaran ini juga tidak hanya bermanfaat bagi guru dalam menyampaikan pembelajaran dan kemudian menentukan strategi atau metodenya, tetapi juga memiliki gambaran bagi siswa tentang apa sih yang akan dia lalui dari proses pembelajaran ini sehingga tahapan-tahapan itu dapat tergambar secara jelas. Maka tujuan pembelajaran ini penting untuk disampaikan untuk menumbuhkan motivasi belajar daripada siswa. Kemudian subkomponen selanjutnya adalah penyajian atau biasa kita kenal juga namanya kegiatan inti. Ketika pendahuluan kemudian ada kegiatan inti. Apa itu di dalam proses penyajian? Penyajian itu ada yang namanya uraian. Uraian itu merupakan uraian materi ataupun bahan ajar yang disampaikan dalam satu pertemuan. Jadi perlu disampaikan uraian-uraian ini oleh guru. Uraian-uraian ini bisa menggunakan media-media apa saja, tentunya disesuaikan dengan karakteristik teori ataupun bahan ajar yang kita sampaikan. Uraian-uraian ini penting untuk memberikan gambaran ataupun
pemahaman siswa tentang materi yang kita sampaikan. Setelah uraian-uraian materi itu juga ada yang namanya komponen contoh. Ini perlu memberikan contoh secara praksis, terutama di dalam kehidupan siswa, ataupun memberikan contoh yang kemudian lebih konkret. Artinya materi-materi yang disampaikan jangan sampai tidak terlalu abstrak. Maka kemudian penting memberikan contoh-contoh, apakah itu contoh dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu contoh ketika siswa mempraktekkan sesuatu, maka contoh-contoh ini disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan daripada materi ataupun bahan ajar itu. Sehingga contoh-contoh ini lebih mendekatkan siswa terhadap antara materi ajar dengan kehidupan sosialnya ataupun kehidupannya. Maka ini penting untuk contoh-contoh juga sebagai cara untuk memberikan pemberian contoh ini sebagai cara untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret terhadap siswa terhadap suatu materi. Bayangkan ketika kita tidak memberikan contoh-contoh dalam hal materi yang kita sampaikan akan menimbulkan kebingungan. Maka ini perannya sangat penting sekali agar siswa lebih memahami apa yang dipelajari ini. Maka penting untuk memberikan contoh. Kemudian adalah selanjutnya dalam komponen penyajian ini adalah latihan. Tolong dibedakan dalam kegiatan penyajian ini, latihan ini bukan dalam bentuk tes ataupun untuk mengukur keberhasilan pembelajaran siswa di akhir ya. Tetapi ini latihan ini berupa tugas-tugas ataupun berupa aktivitas-aktivitas siswa yang sifatnya adalah bimbingan. Artinya latihan ini yang dimaksud latihan yang diberikan oleh guru untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam suatu aktivitas pembelajaran. Jadi bukan alat tes untuk mengukur kemampuan siswa terhadap suatu keseluruhan materi. Bisa saja sih latihan ini juga sebagai sekaligus untuk mengukur bagaimana tingkat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Jadi ini yang disebut latihan adalah memberikan suatu kegiatan kepada siswa yang tentunya kegiatan itu sifatnya terbimbing dan terarah. Ketika ada hal yang kurang tepat, maka seketika itu juga guru melakukan perbaikan atau memberikan penguatan terhadap sajian materi ini. Jadi akan dibedakan ya latihan dengan tes. Maka ini latihan adalah bentuk aktivitas yang terbimbing yang dilakukan oleh guru di dalam kelas selama proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup ini komponennya adalah yang pertama ada yang namanya tes formatif. Nah ini tes formatif dan umpan balik. Nah ini baru tes formatif ini barulah kemudian mengukur kemampuan siswa terhadap materi yang disampaikan. Jadi ini adalah tes formatif ini mengukur kemampuan siswa terhadap materi ajar, bukan keseluruhan daripada evaluasi pembelajaran. Artinya, tes formatif ini bisa dalam bentuk lisan, secara langsung disampaikan, kemudian bisa juga dalam bentuk tulisan atau bentuk-bentuk soal. Nah, kemudian adalah umpan balik. Umpan balik adalah merupakan respon kita terhadap apa yang umpan balik adalah bentuk respon kita atau penguatan kita terhadap hasil tes formatif yang diberikan kepada siswa. Jadi siswa setelah diberikan tes formatif itu apakah dalam bentuk lisan ataupun bentuk soal-soal, maka kita akan memberikan suatu respon ataupun umpan balik ataupun koreksi atau jika itu dianggap kurang tepat terhadap apa yang telah dilakukan siswa. Kalau itu kurang tepat, maka kita akan berikan penguatan. Tapi ketika sudah tepat, maka kita akan coba juga memberikan penguatan-penguatan kembali atau materi pengayaan selanjutnya bagi siswa untuk lebih mendalami daripada materi tersebut. Jadi umpan balik ini merupakan respon guru terhadap suatu tes ataupun jenis kemampuan siswa setelah mengikuti pembelajaran ini. Ketika kemampuannya seperti apa, maka kita berikan respon berupa umpan balik, apakah itu dalam bentuk penguatan, apakah itu dalam bentuk koreksi-koreksi terhadap hasil belajar siswa. Kemudian adanya tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini merupakan penjelasan guru tentang apa yang harus dilakukan siswa setelah mengikuti pembelajaran ini berlangsung. Jadi di bagian penutup itu, selain juga tes formatif, umpan balik juga bisa dalam bentuk pengayaan, terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjut daripada kegiatan yang dilakukan oleh siswa ini selanjutnya apa?
Jadi harus ada penjelasan tentang tindak lanjut daripada materi dalam suatu pertemuan. Sehingga siswa memiliki gambaran ini akan dibawa kemana pembelajaran kita pada hari ini, misalnya seperti itu. Maka ini penting adalah tindak lanjut daripada kegiatan. Apakah tindak lanjutnya itu dalam bentuk misalnya tugas di rumah, apakah ini tindak lanjut akan dalam bentuk materi, bahwa materi yang dipelajari hari ini akan memiliki keterkaitan dengan materi selanjutnya, ataupun seperti apa, itu tergantung daripada karakteristik materi, apa yang sebagaimana diamanatkan kurikulum, ataupun inovasi-inovasi lain yang akan dilakukan oleh guru. Ini penting juga ada yang namanya tindak lanjut. Selanjutnya kita coba melihat contohnya ya, contohnya yang akan coba diterapkan dalam pembelajaran ataupun penyusunan RPP. Nah, ini kita masih dalam ada kaitannya dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya di RPP dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas 7. Yang pertama nih, kegiatan awal ataupun pendahuluan. Nah, kegiatannya di dalam pendahuluan itu sebagaimana umum di dalam kurikulum 2013 itu ada yang namanya apersepsi dan motivasi. Nah, ini tadi ya yang tadi kita jelaskan di awal, bahwa kegiatan awal itu atau pendahuluan itu ada yang namanya deskripsi singkat. Nah, deskripsi singkat itu salah satu komponennya itu bisa kita tuangkan dalam bentuk tadi ya, juga di dalam kegiatan pendahuluan itu juga ada relevansi dan lain sebagainya. Nah, itu bentuknya apa? Bentuknya itu pertama tentu dalam kegiatan pembelajaran kita perlu mengkondisikan kelas dalam keadaan siap terlebih dahulu. Yang umum kita lakukan tentu meminta siswa untuk mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian siswa untuk mempersiapkan siswa untuk siap dalam keadaan belajar. Ketika masih ada yang kurang fokus, maka kita minta untuk mempersiapkan diri untuk siap dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian guru mengecek kehadiran. Nah, ini secara detail ya kegiatan-kegiatan pendahuluan ini. Mengapa ini penting kehadiran? Kehadiran ini bukan hanya soal memastikan siswa hadir atau tidak sebagai bentuk penilaian. Tidak hanya itu. Mengecek kehadiran sekaligus kita melakukan sapaan terhadap siswa secara keseluruhan. Artinya ketika kita melakukan absensi atau mengecek kehadiran itu, kita akan menegur ataupun menyapa siswa satu persatu kan. Maka ketika kita menyapa siswa itu, siswa juga akan lebih merasa bahwa kehadirannya itu diperhatikan oleh guru. Maka kemudian kalau tidak melakukan absensi, kita seolah-olah tidak memperhatikan atau tidak pernah melakukan menyapa siswa satu persatu sehingga dia tidak merasa diperhatikan oleh gurunya. Memberikan perhatian ini penting, bisa jadi dalam bentuk kehadiran. Jadi absensi itu tidak hanya digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kehadiran, tetapi juga sebagai cara untuk mendekatkan diri terhadap siswa. Kemudian menyanyikan hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran yang lalu. Ini penting. Pembelajaran yang lalu itu sejauh mana pemahaman siswa, apakah masih ingat terhadap pelajaran yang telah lalu. Idealnya adalah pelajaran yang telah lalu itu memiliki keterkaitan dengan pelajaran yang akan dilaksanakan pada kesempatan itu. Itu pentingnya. Kemudian yang selanjutnya, siswa menyebutkan kosakata tentang identitas diri ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang lalu. Tujuan pembelajaran yang lalu adalah yang sudah saya sampaikan adalah melafazkan kosakata ya. Yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya adalah melafazkan kosakata tentang perkenalan diri. Maka ini bentuk aktivitas pengetahuan awal yang ingin kita berikan kepada siswa. Ingin mengecek ya, tadi kan mengecek adalah pengetahuan awal ataupun relevansinya terhadap kegiatan pembelajaran. Ya, ini ketika pembelajaran akan dimulai, kita perlu pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan dibahas. Maka kita perlu meminta siswa ini menyebutkan kosakata tentang identitas diri dalam bahasa Arab. Kenapa identitas diri dalam bahasa Arab? Karena materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang at-ta'aruf ataupun perkenalan diri. Maka harus mengecek dulu nih kira-kira kemampuan siswa sejauh mana tentang at-ta'aruf. Misalnya tentang proses perkenalan diri itu kosakatanya apa saja. Maka kira-kira siswa sudah mengetahui pada bagian mana. Nah, ini penting. Misalnya dalam kegiatan hobi saya adalah bermain sepak bola. Kira-kira kosakata
sepak bola itu apa dalam bahasa Arab, bermain itu apa. Nah, ini perlu juga dicek kemampuan awalnya. Nah, ini kemudian setelah kita meminta siswa untuk mengecek kemampuan awal ini, sehingga memiliki gambaran terhadap sehingga guru memiliki gambaran terkait dengan pengetahuan siswa pada materi yang akan dibahas. Nah, barulah kemudian kita memberikan atau menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, yang saya ambil contoh ini adalah tujuan pembelajaran tentang at-ta'aruf. Maka ini yang kita jelaskan adalah tujuan pembelajaran tentang at-ta'aruf ini. Kalau bisa sih dalam menjelaskan tujuan pembelajaran kita langsung sebutkan di sini. Misalnya peserta didik mampu menjelaskan kosakata atau melafazkan, peserta didik mampu melafazkan kosakata bahasa Arab tentang kosakata atau tentang pengenalan diri dalam bahasa Arab. Nah, ini penting untuk disampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Selanjutnya pada kegiatan inti ataupun tadi penyajian. Nah, ini contohnya adalah bisa dilakukan dengan, karena di dalam tujuan pembelajaran yang saya sampaikan pada slide atau pada pertemuan sebelumnya kita itu yang sudah saya rancang adalah bagaimana melalui reading aloud siswa mampu melafazkan kosakata tentang at-ta'aruf atau pengenalan diri. Apa yang akan kita lakukan untuk strategi reading aloud itu? Bisa saja kita mulai menampilkan melalui video. Video itu kan ada audionya, juga bisa dilihat secara langsung. Yaitu menampilkan video perkenalan diri dalam bahasa Arab. Artinya contoh video orang memperkenalkan diri menggunakan bahasa Arab. Nah, ini sebagai contoh dulu bagi siswa, maka ini penting. Kemudian siswa diminta untuk mengamati dengan seksama. Ini strateginya adalah reading aloud sebagaimana yang kita sudah sudah kita susun pada pertemuan sebelumnya. Maka kemudian untuk menampilkan video ini, maka apa media yang harus kita berikan, yaitu media berupa video. Nah, medianya artinya media ini penunjang daripada kegiatan yang kita berikan daripada kegiatan inti ini. Media penunjangnya adalah berupa video. Kemudian yang kedua, video itu kan tidak mungkin hanya video, maka perlu yang namanya alat pengeras suara, misalnya membawa sound yang kecil lah, kan itu banyak itu yang portable, bisa dibawa ke kelas sehingga siswa itu dapat mendengarkan daripada narasi ataupun aktivitas yang dilakukan dalam video itu bisa terdengar secara jelas. Kemudian untuk menampilkan ini agar dapat dilihat oleh siswa secara keseluruhan di dalam kelas yang jumlahnya itu tidak sedikit, ya bisa jadi 20 sampai 30 orang, maka perlu infokus agar semuanya dapat menyaksikan sehingga dia bisa fokus. Maka diperlukan ada namanya media infokus. Jadi medianya itu ada video tentunya sebagai softwarenya, kemudian pengeras suaranya itu sebagai hardwarenya berupa sound yang dibawa, kemudian juga berupa infokus adalah sebagai hardware untuk menampilkan video dan suara itu agar lebih jelas dan dapat diamati oleh siswa secara langsung. Tidak mungkin kan kita menggunakan laptop saja, tapi itu tidak akan efektif dan tidak terdengar dengan baik, atau begitu juga videonya tidak terlihat dengan baik. Kemudian setelah kita menampilkan video tersebut, maka kemudian karena ini strateginya reading aloud, bagaimana siswa mampu melafazkan kosakata dalam bahasa Arab ini dengan baik, maka guru meminta siswa menirukan secara bersama-sama dengan suara keras secara berulang. Baru kemudian ketika melihat materi yang sudah disampaikan melalui video itu, kemudian setelah itu meminta siswa untuk mengulangnya kembali kosakata itu secara bersama-sama dan berulang-ulang. Ya kan? Misalnya ketika kita di dalam video itu menyebut adalah kitabun misalnya. Jadi minta siswa, mari anak-anak bersama-sama kitabun secara berulang lagi. Maka harus tepat secara pelafazannya juga, ataupun secara makhrajnya juga harus tepat. Maka itu dilakukan secara berulang-ulang agar siswa itu dapat ketika itu terdengar ada yang kurang tepat, maka itu kita lakukan koreksi. Nah, setelah dilakukan berulang-ulang secara bersama-sama, barulah kita meminta siswa itu, guru meminta beberapa siswa membacakan secara individu pada bagian tertentu.
Misalnya setelah bersama-sama kita menunjuk satu atau dua siswa atau beberapa siswa ataupun secara bergantian seluruhnya kalau waktunya itu cukup untuk melapaskan ataupun mendemonstrasikan apa yang dilakukan oleh siswa setelah melihat dan juga melakukan eh, melapaskan suatu materi itu secara bersama-sama, kemudian kita minta secara individual seperti apa agar lebih terdengar jelas secara makhraj dan juga bagaimana cara pelafasannya apakah sudah benar. Nah, itu kita cek. Nah, setelah kita minta secara masing-masing, secara individual, satu atau dua orang ataupun bisa semuanya kalau waktunya cukup, baru kita melakukan koreksi berupa penguatan bagaimana guru memberikan penguatan bagian yang dianggap masih kurang tepat dalam melafazkan. Maka ketika kita secara individual sudah kita dengar, ada yang kurang tepat, maka kita melakukan perbaikan. Kalau yang sudah tepat, kita melakukan penguatan seperti itu. Nah, aktivitas ini memakan waktu misalnya contohnya 15 menit. Sebagaimana juga tadi di pendahuluan, juga di kegiatan awal, alokasi waktunya bisa jadi 10 menit, bisa jadi lebih singkat. Kita alokasikan waktunya, kita guru yang lebih paham ya terhadap karakteristik materinya bisa jadi hanya 5 menit, tidak mesti 10 menit. Di kegiatan awal, begitu juga dalam kegiatan inti, ini kegiatan inti untuk satu indikator atau untuk satu tujuan pembelajaran ini yang saya contohkan. Nah, misalnya dalam menampilkan video itu alokasinya waktunya misalnya hanya cukup 1 menit, kemudian siswa mengamatikan ya tentu otomatis lah. Itu misalnya 1 sampai 2 menit ya, videonya tidak terlalu lama. Kemudian guru meminta itu menirukan suara itu secara bersama-sama, misalnya kita memerlukan alokasi waktu 5 menit untuk siswa mengulang bersama-sama agar lebih baik. Kemudian itu sudah memakan waktu misalnya 7 menit ya. Guru meminta beberapa siswa membacakan secara individu. Nah, ini kan karena kita meminta siswa secara individu tentu memakan waktu relatif lebih banyak. Nah, ini mungkin bisa saja 5 menit. Kita ingin mengambil sampel beberapa siswa, artinya sudah 12 menit. Kemudian guru memberikan penguatan bagian yang dianggap masih kurang tepat. Nah, ini menjelaskan kembali penguatan karena tidak terlalu lama, maka mungkin bisa waktunya hanya 2 menit. Nah, sehingga pas itu 15 menit. Karena 3 menit ya. Jadi artinya pas 15 menit. Dari semua komponen ini yang berubah 1, 2, 3, 4, 5 ini membutuhkan waktu 15 menit. Nah, ini diukur oleh guru. Sehingga kemudian ketika ini dianggap sudah baik, hasil belajar ini, kita baru bisa masuk kepada indikator pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran selanjutnya. Bisa saja strategi atau medianya itu berbeda. Silakan saja seperti itu. Ini hanya saat saya menjelaskan ini, contoh adalah dalam satu tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini yang pertama, ya guru memberikan pertanyaan secara lisan, ya tes formatif ini bisa dalam bentuk lisan, bisa juga dalam bentuk soal atau tulisan. Nah, ini tergantung daripada karakteristik ataupun kebutuhan daripada materi ajar tersebut. Kemudian guru memberikan umpan balik terhadap proses hasil belajar pada hari ini, bagaimana guru memberikan respon atau umpan balik, menjelaskan hal-hal yang kurang tepat, kemudian memberikan penguatan yang sudah baik untuk kepada siswa agar lebih ditingkatkan lagi dan lain sebagainya respon itu. Kemudian melakukan pengayaan, artinya penguatan-penguatan terhadap materi tersebut, bisa jadi dalam bentuk melibatkan siswa dan juga materi-materi pengayaan lainnya, meminta siswa untuk mempelajari ini lebih baik lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya, atau materi-materi ini bisa juga dalam bentuk instrumen-instrumen yang bisa dipelajari oleh siswa di rumah. Kemudian menyampaikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kenapa ini penting untuk diberikan? Sebagai tindak lanjut tadi ya. Kan tadi ada komponen kita yang di awal saya jelaskan adalah tindak lanjut. Ini adalah untuk siswa, memberikan kesiapan terhadap siswa apa yang akan dipelajari pada pertemuan nanti selanjutnya. Selanjutnya itu apa kira-kira? Nah, ini maka penting untuk diberikan kepada siswa materi pada pertemuan berikutnya sehingga memiliki gambaran, sehingga siswa mempersiapkan diri untuk menghadapi ataupun mengikuti pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Maka ini penting. Ini sehingga tadi memiliki gambaran ketika masuk ke dalam kelas itu tidak ke dalam keadaan kosong, tapi memiliki bekal yang cukup karena sudah memahami, paling tidak memiliki pemahaman awal tentang apa yang akan dilakukan dalam pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian ditutup dengan doa dan membaca hamdalah. Nah, ini tentu disesuaikan. Kemudian media yang bisa kita berikan misalnya menggunakan buku paket, ya itu kan karena begini ada komponen melakukan pengayaan, itu perlu namanya buku paket pembelajaran.
buku ajar ya maksudnya. Buku paket ini yang saya maksud adalah buku ajar, itu juga sebagai media untuk kita melakukan dalam kegiatan penutup, terutama dalam bagian pengayaan ini. Nah, yang selanjutnya adalah dalam alokasi waktunya yang kita berikan itu, alokasi waktunya bisa jadi ketika proses penutup ini bisa jadi tidak terlalu lama, bisa jadi 5 menit atau 7 menit. 10 menit itu ya tergantung dengan situasi daripada karakteristik pembelajaran ini ketika melakukan umpan balik ataupun kegiatan penutup. Sehingga waktu ini disesuaikan. Yang penting adalah alokasi waktu yang diamanatkan dalam kurikulum yang akan kita rencanakan itu tidak terlalu cepat selesainya, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat maksud saya, dan juga tidak terlalu lambat. Sehingga kalau terlalu cepat, maka masih banyak waktu yang tersisa sebagai yang seharusnya bisa kita maksimalkan. Kecuali memang ketika kita masuk ke dalam kelas ternyata kemampuan siswa sudah sangat baik sekali, maka itu mungkin ada hal yang kita kurang tepat sehingga kita keliru dalam mengidentifikasi kemampuan siswa. Ternyata materi yang mau kita sampaikan sudah dikuasai. Maka ketika hal itu terjadi, maka kita melakukan upaya-upaya apa yang kemudian bisa kita berikan ketika melihat siswa sudah memiliki kemampuan terhadap materi yang kita berikan, maka kita harus memiliki upaya alternatif untuk memberikan materi-materi kelanjutan daripada materi yang sudah yang akan dipelajari tersebut. Nah, kemudian alokasi waktu itu yang tadi saya bilang, maka disesuaikan saja. Yang penting tidak melewati waktu yang ditetapkan, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Kalau tidak terlalu lambat itu masih banyak materi yang belum disampaikan tetapi waktu sudah habis. Sehingga itu akan tidak terlalu efektif dan tidak efisien bagi kita sebagai guru. Maka perencanaan pembelajaran ini sangat penting. Demikian penjelasan dari saya kali ini terkait dengan menyusun strategi pembelajaran. Masih banyak kekurangan tentunya dari apa yang saya sampaikan. Saya berharap ini dimasukkan dari berbagai pihak, dari para guru dan juga khususnya kepada siswa. Dan juga selanjutnya kepada penonton daripada video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya harapkan kritik dan saran. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya. Selama penyampaian video ini berlangsung, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.